Selamat pagi semuanya adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan beribadah kembali kepada Tuhan. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Jika sampai saat ini Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih memelihara kami, terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan beribadah. Tuhan berkatilah kami ya Tuhan, sehingga ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Adik-adik, untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan, mari kita meninggikan nama Tuhan, mari kita pujikan matahari bersinarlah. Adik-adik semuanya, bersyukur ya jika sampai saat ini Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Di saat kita sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan kita, dan kita sangat bersukacita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita pujikan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes.
Tiba saatnya, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Dan sebelumnya, mari kita pujikan, bawa persembahanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur buat kasih setiamu kepada kami. Jika sampai saat ini ya Tuhan, Tuhan masih menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik kepada kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Angga. Kak Angga hari ini yang akan menceritakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Lalang di Antara Gandum, yang diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Ayo kita sama-sama dengarkan bersama Kak Angga. Nah, adik-adik, di sebelah Kak Angga ini ada dua buah gambar. Nah, kira-kira adik tahu nggak dua gambar ini isinya tanaman yang sama atau berbeda?
Nah, adik-adik, dua gambar itu adalah tanaman yang berbeda. Wah, kelihatannya mirip sekali ya, tapi itu sebenarnya berbeda. Yang satu adalah gandum, yang satu adalah lalang. Mereka bisa aja tumbuh bersama-sama berdampingan. Tapi adik-adik, kalau adik-adik tahu, gandum itu ketika dipanen dia bisa menjadi sebuah roti. Namun lalang kalau ikut dipanen, dijadikan makanan, bisa bikin adik-adik sakit perut. Nah, lalu apa hubungannya gandum dan lalang ini dengan firman Tuhan? Nah, mari kita ikuti bagaimana Tuhan Yesus menceritakan mengenai gandum dan lalang itu. Pada waktu itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berkumpul bersama orang banyak di pinggir Danau Galilea. Tuhan Yesus akan bercerita mengenai kerajaan sorga. Namun, seperti minggu lalu, Tuhan Yesus akan menceritakan melalui sebuah perumpamaan. Lalu kata Yesus, kerajaan sorga itu seperti seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi ketika semua orang sedang tertidur, musuh datang dan menabur lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika tanaman-tanaman itu tumbuh dan mulai mengeluarkan bulir-bulir gandum, ilalang juga ikut tumbuh. Lalu pekerja ladang datang ke pemilik ladang dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah engkau menabur benih yang baik di ladang Tuan? Lalu dari mana ilalang-ilalang itu datangnya?" Kata tuannya berkata, "Musuh yang telah melakukannya." Lalu para pekerja bertanya kembali, "Jadi apakah Tuan mau kita mencabut lalang itu?" Tetapi kata tuannya, "Jangan, sebab nanti gandum-gandum itu juga akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah tumbuh sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah beberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkan gandum-gandum itu ke dalam lumbungku." Adik-adik ngerti nggak perumpamaan yang tadi barusan Tuhan Yesus ceritakan mengenai gandum dan lalang? Kangga kok masih bingung ya? Ternyata nggak cuma Kangga yang bingung, murid-murid Tuhan Yesus juga ikut bingung. Lalu setelah Tuhan Yesus sudah pulang, sudah meninggalkan orang banyak, murid-murid itu pun kemudian bertanya kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, tolong dong ceritakan bagaimana maksudnya Tuhan Yesus mengenai perumpamaan yang tadi, mengenai gandum dan ilalang." Yesus menjawab, "Ladang adalah dunia, dan benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah. Ilalang adalah anak-anak si jahat, dan yang menaburkannya adalah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman, dan yang menuai adalah para malaikat. Seperti lalang yang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga akhir zaman. Tuhan Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lalu orang-orang yang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Nah, adik-adik, berdasarkan perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan tadi, nah, adik-adik tahu nggak? Adik-adik jika benar-benar
mengaku dan percaya dalam hati adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat buat adik-adik, dan adik-adik benar-benar sungguh percaya pada Tuhan, maka adik-adik adalah bisa disebut sebagai anak-anak kerajaan Allah, yaitu dalam perumpamaan tadi adalah benih yang baik, benih-benih gandum yang sudah ditaburkan oleh Tuhan Yesus. Nah, namun adik-adik, ketika adik-adik hidup dalam dunia ini, adik-adik juga harus waspada bahwa di sekitar adik-adik itu juga banyak sekali ilalang-ilalang yang tumbuh. Ilalang-ilalang itu bisa jadi nggak kelihatan, mirip sama adik-adik. Bisa jadi adik-adik pikir itu juga sama-sama gandum. Namun adik-adik harus waspada ketika ilalang-ilalang itu mulai ikut meracuni adik-adik. Adik-adik bisa jadi diberikan oleh pengaruh yang buruk, bisa jadi diajak berbuat dosa, bisa jadi sebagai contoh diajak mencontek, digoda untuk mencontek supaya nilainya bagus. Wah, bagus kan? Adik-adik ingin dapat nilai bagus, bisa juga dengan cara mencontek, tapi bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Bisa jadi adik-adik diajari untuk berbohong oleh lingkungan sekitar adik, untuk supaya hidup adik lebih nyaman atau ingin mendapatkan sesuatu, tapi itu juga bukan yang Tuhan Yesus mau. Nah, banyak sekali ilalang-ilalang yang akan mencampuri hidup adik-adik. Untuk itu adik-adik harus benar-benar menjaga diri, benar-benar terus berpegang pada firman Tuhan, terus minta tolong pada Tuhan untuk menyertai adik-adik, sehingga adik-adik bisa kuat melawan segala cobaan-cobaan yang ada diberikan oleh ilalang-ilalang di sekitar adik-adik. Nah adik-adik, mungkin juga ilalang-ilalang itu adik-adik bisa membuat adik-adik iri hati dengan berbuat yang tidak baik. Ilalang-ilalang tersebut ternyata lebih sukses dari adik-adik, nilai sekolahnya lebih bagus, rankingnya lebih baik, atau ternyata dia lebih mampu dengan mencuri, dia punya banyak hal. Tapi adik-adik janganlah adik-adik berkecil hati atau iri pada mereka, sebab seperti yang hari ini firman Tuhan beritakan bahwa pada nanti akhir zaman Tuhan Yesus sendiri yang akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk mengumpulkan para ilalangan ini untuk sama-sama dibakar. Justru dengan itu adik-adik harus merasa kasihan kepada mereka. Kalau bisa ilalang ini nggak ikut dibakar juga, gimana caranya? Ajak ilalang-ilalang yang adik-adik tahu di sekitar adik-adik untuk bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengikuti jalan yang benar dan baik sesuai yang Tuhan Yesus mau. Nah, oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat adik-adik. Oke, setelah ini Kak Angga akan kembalikan kepada Kak Derwis. Adik-adik semua, kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi, dan hendaklah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukannya kepada orang lain dan kepada teman-teman kita, kepada mama papa kita, dan sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang baik. Nah, adik, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah ini, dan biarlah kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.